Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Terima kasih Nanfu. Soyeon mengepakkan tinjunya erat-erat pada Ratu dan mengucapkan terima kasih. Biar saya beritahu kepada Anda, saya pasti tidak akan menyukai Ye Beijing dan saya hanya akan menghormatinya. Meskipun Ye Beijing tidak bisa mendengar percakapan itu, saat Soyeon berbicara, Ratu tersenyum main-main saat melihat ekspresi Soyeon. Namun Ratu tidak keberatan dan hanya mengangguk sedikit. Jalan di depan akan menjadi semakin sulit dan tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Dengan mengatakan ini, sang Ratu tersenyum dan berharap kata-katanya akan memberi semangat lebih pada Soyeon. Tapi dia memang mengatakan yang sebenarnya. Sekarang Soyeon telah menembus keabadian dewa tingkat ketiga dan musuh yang dihadapi akan berbeda dari sebelumnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Soyeon segera terbang langsung ke Bahtera Dewa Kuno. Dan semua orang sudah siap dan menunggu Soyeon untuk berangkat kapan saja. Pada saat ini, struktur baju besi Bahtera Dewa Kuno dilapisi emas gelap. Dan itu seperti baju besi Dewa Kekosongan Taisu yang menutupinya seperti cairan. Sementara Ding Yue tidak punya pilihan untuk pergi bersama Soyeon. Tapi arah hidupnya bukanlah berkultivasi. Sekarang dia telah menerima cukup dukungan dari Soyeon dan alam dewa kuno. Dan dia hanya mengabdi pada manusia dan teknologi. Selain rampasan perang yang baru saja diangkut kembali, yang semuanya ditinggalkan oleh Taisu sebelumnya. Dan banyak dari mereka belum pernah melihat Ding Yue sangat gembira karenanya. Jadi mereka memilih untuk tinggal di alam dewa kuno selama perjalanan. Pada saat ini, Bahtera Dewa Kuno perlahan menutup dan berubah menjadi kubus emas gelap. Tapi pada saat yang sama, semua orang di Bahtera menghela nafas. Karena meskipun dari luar terlihat seperti kubus yang tertutup rapat, tapi di dalamnya benar-benar transparan saat melihat keluar. Seolah-olah di dalam ruang Bahtera Dewa Kuno tidak ada dinding sama sekali. Sehingga mereka bisa melihat dengan jelas segala sesuatu di luar Bahtera. Oke. Ayo tim Fearless kita berangkat, kata Soyeon sambil tersenyum tipis. Setelah semua orang berlatih untuk waktu yang lama sehingga semua orang merasa sangat membosankan. Tetapi perasaan akan melakukan petualangan lagi bersama Soyeon itu masih membuat semua orang merasa senang dan bersemangat. Sehingga suara kegembiraan terus datang dari sisi Soyeon. Bagaimanapun mereka semua telah lama menunggu momen hari ini. Sekarang, di bawah bimbingan Ratu, mereka akan langsung melewati formasi bergerak dan menuju ke hamparan Laut Barat dengan kecepatan tercepat. Dan kecepatan Bahtera Dewa Kuno lebih cepat dari Bahtera biasa. Tapi untuk mencapai kekosongan di Laut Barat, mereka perlu melalui 3 formasi pergerakan. Dan untuk dapat mencapainya, paling cepat memakan waktu 3 tahun. Hanya saja kali ini Soyeon tidak tenggelam dalam kultivasi, tetapi dia makan, minum, dan bersenang-senang dengan semua orang. Karena baginya ini juga semacam pengembangan mental. Setelah semua orang tertawa bersama, mereka semua perlahan-lahan melepaskan emosi yang telah tertahan selama bertahun-tahun. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya membicarakan semua hal yang telah mereka alami. Kenangan tak terlupakan di masa lalu tampak sangat berharga sekarang. Bahkan Soyeon terus melihat wajah-wajah yang dikenal di sisinya saat ini, meskipun mereka tidak sepenuhnya berkumpul di sini. Sekarang, Cailin telah meninggalkan alam bawah dan keberadaannya juga tidak diketahui. Bahkan setelah Soyeon kembali kali ini, dia tidak pernah melihat Xia Xinghui kali ini. Hanya saja mengenai kemana mereka pergi, Soyeon tidak bertanya. Bagaimanapun mereka semua punya jalan mereka masing-masing. Lagi pula tidak semua orang mau menetap di alam dewa kuno seperti Xinghui. Bagaimanapun hidup Xia Xinghui penuh dengan wanita, seperti halnya Ye Beijing yang suka dengan pria kuat. Tapi Soyeon juga tahu, pasti ada alasan mengapa dia memilih untuk meninggalkan tim Fearless. Namun, meskipun mereka semua mempunyai kehidupannya masing-masing yang bermasalah, tapi akan menjadi kepuasan terbesar baginya
jika bisa berkumpul bersama lagi. Saat ini, Xiaoyan tersenyum bahagia. Sebelumnya dia telah kehilangan banyak hal dalam perjalanannya, tetapi dia juga mendapatkan perlindungannya sendiri. Mengetahui bahwa dia tidak salah, meskipun kecelakaan Cailin menyebabkan beberapa perubahan dalam pola pikir Xiaoyan, tapi transformasi di sini adalah sublimasi untuk Xiaoyan. Dan itu juga memungkinkan kekuatannya untuk menembus ke tingkat ketiga dari alam 9 sumber asal. Hanya saja, meskipun Xiaoyan sudah menembus tingkat ketiga, tapi Xiaoyan masih belum membuka 9 sumber asal, karena dia juga tidak tahu jalan untuk pelatihan selanjutnya, yang membuat Xiaoyan sedikit bingung. Namun, dilihat dari pelatihan sebelumnya, para dewa abadi lebih memperhatikan pengembangan kondisi mental. Jadi dalam perjalanan menjadi dewa ini, pemikiran dan konsepsi artistik harus mencapai ketinggian tertentu. Tapi biayanya juga jelas, karena keilahian akan mengambil alih masalah, dan alasan mengapa rasa sakit masih bisa bertahan setelah kehilangan adalah karena orang-orang di sekitar Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan harus menjaganya, dan sebaliknya mereka semua juga akan menjaga Xiaoyan. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan perlindungan kekuatan, tapi kepedulian satu sama lain. Meskipun tidak ada hubungan darah satu sama lain. Sekarang meskipun hanya orang yang tersisa yang berkumpul, tapi tawa dan tawa seakan tak terhenti-hentinya sepanjang perjalanan. Dan berbagai makanan lezat pun terus berganti. Pada saat ini, di sisi lain dalam ruang redup, ada dewa kekosongan mengambang di kehampaan. Jika Anda berani menyegel jiwa terbelah saya, Anda pasti akan membayar harganya. Di sebuah singgasana besi hitam di dalam dewa kekosongan dan sesosok tubuh duduk di dalamnya. Dia mengenakan jubah hitam dan berteriak dengan marah. Dengan rambutnya yang acak-acakan, ada amarah di matanya tak terbendung. Yang Mulia Suyu, Sugen Taiyi telah kembali. Tepat ketika Suzu sedang marah, seseorang datang untuk melapor dan kembali. Tepat pada saat mereka datang menemui Raja, Suzu merendahkan suaranya dengan sangat rendah, dan orang yang melaporkannya tiba-tiba membeku. Kemudian seteguk besar darah muncrat, dan dia berguling merangkak di tanah. Setelah beberapa saat, sosok perlahan muncul. Sugen Taiyi, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saat ini Sugen Taiyi sepertinya memiliki status tinggi, seolah-olah dia tidak kalah dengan Suzu sedikit pun. Dia memegang Su Aking dengan satu tangan, melemparkannya dengan keras ke tanah. Ini adalah rencana Anda. Jadi apa hubungannya dengan saya? Jika Anda tidak dapat membunuh reinkarnasi Gujong Seng, Anda tidak dapat menyalahkan saya. Anak ini jelas salah hitung dan melewatkan kesempatan begitu saja. Saat berbicara, Sukian memiliki mata arogan dan ekspresi tak kenal takut. Saat dia berdiri dengan tangan terlipat, dia diam-diam menatap Suzu di atas tahta. Bukan itu masalahnya. Karena dengan kekuatan Anda saat ini, apakah begitu sulit membunuh seseorang yang baru saja merobos keabadian dewa? Saat Suzu berteriak, mata berubah menjadi dingin, sehingga seolah-olah suhu di sekitarnya telah turun hingga titik beku. Sehingga membuat Sugen Taiyi sepertinya mudah untuk dibunuh. Saat itu, saya tidak bisa mengambil tindakan karena ada orang yang menjaga reinkarnasi Gujong Seng yang memblokir saya, sehingga saya tidak dapat mengambil tindakan terhadapnya. Dan orang ini adalah seorang wanita bernama Ye Beijing dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Karena kekuatannya lebih tinggi dari saya, dia benar-benar tidak terkalahkan. Terlebih lagi, saya bahkan dipukuli olehnya, kata Sugen Taiyi dengan sinis. Adapun Su Aking bukan karena dia tidak berbicara, tetapi dia masih dalam keadaan koma. Mengapa Anda menghapus ingatannya? Mata Suzu sedikit menyipit dan dia tidak ingin terus berdebat dengan Sugen Taiyi. Mengapa saya harus menghapus ingatannya? Meskipun saya bukan Raja Taisu sekarang, Anda tidak akan mencurigai saya melakukan pengkhianatan, kan? Kata Sugen Taiyi sambil menatap Suzu sambil tersenyum. Mendengar itu, mata Suzu sedikit menyipit. Bagaimanapun dia tahu hampir semua yang terjadi dalam pertempuran itu. Bahkan Suzu tahu lebih banyak.
apa yang sedang dilakukan Su Qian Taiyi selama periode ini. Tapi dia tidak menyebutkannya di depan Su Qian Taiyi sebelumnya. Jadi dia mendengus dingin. Bagaimanapun Anda pernah menjadi Raja Taisu, dan jika semua orang dari Taisu mengetahui pengkhianatan Anda, mungkin Anda akan dibenci oleh seluruh Taisu. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan untuk membunuh istri saya Nyonya Shu, Anda tidak akan mengenali Anda lagi. Su Zhu mencibir dan dia menatap tabib istana Su Qian Taiyi dengan mata yang tajam, seolah-olah dia telah melihat semua jejak yang dilakukan oleh Su Qian Taiyi. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.